Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SJT ya, atau soal situasi kerja sederhana terbaru part ke-7, 20 butir soal. Soal yang pertama, Bu Elisa, seorang guru bahasa Inggris, menemukan metode baru dalam mengajar yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek atau project ya. Namun kurikulum yang diajarkan di sekolahnya lebih menekankan pada pemahaman teoritis. Beberapa siswa menyukai metode baru tersebut, tetapi ada juga yang merasa kesulitan. Apa yang harus dilakukan Bu Elisa? Melanjutkan metode baru dan mengabaikan kurikulum yang berlaku di sekolah, kembali ke metode lama sesuai dengan kurikulum sekolah, menggabungkan kedua metode dan mencari keseimbangan agar siswa mendapat manfaat maksimal, atau mengadakan workshop untuk memperkenalkan metode baru kepada guru lain. Apa yang lebih tepat Bapak Ibu? Yang lebih tepat itu adalah ini Bapak Ibu ya. Menggabungkan kedua metode dan mencari keseimbangan agar siswa mendapatkan manfaat maksimal. Benar ya? Kita bahas. Nah, jadi mencari keseimbangan antara metode baru dan kurikulum sekolah memastikan bahwa siswa mendapatkan manfaat dari kedua pendekatan tanpa merasa kewalahan atau ditinggalkan. Soal yang kedua. Pak Hendra, seorang guru sejarah, baru saja menghadiri seminar tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dia ingin memperkenalkan penggunaan aplikasi. Apa yang harus dilakukan Pak Hendra? Mengabaikan siswa yang kesulitan dan terus menggunakan aplikasi tersebut, menghentikan penggunaan aplikasi dan kembali ke metode konvensional, memberikan pelatihan tambahan kepada siswa yang kesulitan dengan aplikasi tersebut, atau menggabungkan penggunaan aplikasi dengan metode konvensional agar semua siswa merasa nyaman. Tentu yang paling tepat ini ya, menggabungkan aplikasi dengan metode konvensional. Benar ya? Nah, karena menggabungkan teknologi dan metode konvensional memberi siswa fleksibilitas dalam pembelajaran dan memastikan bahwa semua siswa mendapat dukungan yang mereka butuhkan. Soal yang ketiga. Ibu Lita, guru IPA, mengetahui bahwa akan ada perubahan kurikulum yang akan diterapkan tahun depan. Kurikulum baru tersebut menuntut penggunaan metode praktik lebih banyak dibandingkan teori. Ibu Lita sendiri lebih nyaman dengan metode ceramah. Apa yang harus dilakukan Ibu Lita? Mengabaikan kurikulum baru dan tetap dengan metode ceramahnya. Secara aktif mencari pelatihan atau seminar untuk mempersiapkan diri dengan kurikulum baru. Meminta rekan guru lain untuk mengajar kelasnya saat praktek atau mengajukan permohonan pindah sekolah yang masih menggunakan kurikulum lama. Jawabannya adalah ini ya, yang paling tepat yaitu aktif mencari pelatihan atau seminar untuk mempersiapkan diri dengan kurikulum baru. Benar ya, pembahasannya memilih untuk beradaptasi dengan dengan perubahan dan meningkatkan keterampilan mengajarnya adalah pendekatan profesional.
Lanjut ke soal yang keempat. Pak Joko memiliki metode mengajar yang unik dengan menggunakan permainan edukatif. Beberapa rekan guru merasa metodenya kurang serius dan terlalu santai, meskipun siswa-siswa Pak Joko mendapatkan hasil yang bagus atau yang baik ya. Apa yang harus dilakukan Pak Joko? Mengabaikan kritik dan terus dengan metodenya, mengubah metodenya agar sesuai dengan ekspektasi rekan guru, membuka diskusi dengan rekan guru untuk menjelaskan tujuan dan manfaat metodenya, atau mengadakan demo pembelajaran di depan rekan guru untuk menunjukkan efektivitas metodenya. Jawabannya adalah paling tepat ini ya, membuka diskusi dengan rekan guru untuk menjelaskan tujuan dan manfaat metodenya. Benar ya? Komunikasi terbuka membantu membangun pemahaman dan dukungan dari rekan sejawat. Lanjut ke soal yang kelima. Pak Dani, seorang guru geografi, menemukan sumber belajar online yang menarik dan interaktif yang ia rasa dapat meningkatkan pemahaman siswa. Namun, bahan tersebut berbahasa asing dan belum sepenuhnya sesuai dengan konteks lokal. Apa yang harus dilakukan Pak Dani? Langsung mengimplementasikan bahan ajar tersebut tanpa memodifikasinya, mengabaikan bahan ajar tersebut dan tetap menggunakan buku teks sekolah, mengadaptasi bahan ajar dengan menambahkan konten lokal sebelum menggunakannya, atau merekomendasikannya hanya kepada siswa yang fasih berbahasa asing. Jawaban paling tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling tepat adalah ini ya, mengadaptasi bahan ajar dengan menambahkan konteks lokal sebelum menggunakannya. Benar ya? Mengadaptasi materi, memastikan relevansi dengan konteks lokal dan mempermudah pemahaman siswa. Paham ya? Lanjut, kita soal yang ke-6. Bu Asti, seorang guru bahasa Indonesia, memiliki seorang siswa yang bernama Reja yang memiliki kesulitan belajar. Reja memerlukan metode khusus untuk memahami pelajaran. Namun hal itu bisa memperlambat tempo pembelajaran di kelas. Apa yang harus dilakukan Bu Asti? Mengabaikan kesulitan Reja dan fokus pada seluruh kelas. Memberikan materi tambahan khusus untuk Reja tanpa memperlambat tempo kelas. Mengubah metode mengajar keseluruhan kelas demi memenuhi kebutuhan Reja, atau menyarankan Reja untuk mengambil kelas tambahan di luar jam sekolah. Jawabannya adalah ini ya, yang paling tepat, yaitu memberikan materi tambahan khusus untuk Reja tanpa memperlambat tempo kelas. Kenapa? Nah, jadi pendekatan individual membantu memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan tanpa mengganggu proses pembelajaran di seluruh kelas. Paham ya? Baik, soal yang ke-7. Ibu Mira sering memberikan feedback atau umpan balik tertulis pada hasil kerja siswa. Namun dia menyadari banyak siswa yang tidak membaca umpan baliknya. Ibu Mira ingin feedbacknya atau umpan baliknya bermanfaat bagi perkembangan siswa. Jadi apa yang harus dilakukan Ibu Mira? Melanjutkan memberikan umpan balik tertulis meskipun tidak dibaca siswa, atau menghentikan pemberian feedback karena dirasa sia-sia, atau mengadakan sesi khusus di kelas untuk membahas feedback secara lisan, atau menggunakan media digital seperti email atau aplikasi untuk memberikan feedbacknya. Jawabannya adalah yang paling tepat ya, yaitu ini ya, mengadakan sesi khusus di kelas untuk membahas umpan balik secara lisan. Benar ya? Nah, jadi mendiskusikan umpan balik secara langsung memastikan bahwa siswa memahami dan memanfaatkannya untuk perkembangan mereka. Soal yang ke-8.
Pak Pajar ingin mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pengajaran matematika. Meskipun hal itu bukan bagian dari kurikulum, dia percaya bahwa pembentukan karakter juga penting selain pemahaman akademik. Apa yang harus dilakukan Pak Pajar? Mengabaikan kurikulum dan fokus pada pembentukan karakter siswa, mencari cara untuk menggabungkan nilai karakter dalam contoh atau soal yang diberikan tanpa mengganggu kurikulum, atau mengajarkan nilai karakter secara terpisah dari pembelajaran matematika, atau mengajukan revisi kurikulum kepada pihak sekolah agar mencakup nilai karakter. Jawabannya yang paling tepat adalah ini ya, mencari cara untuk menggabungkan nilai karakter dalam contoh atau soal yang diberikan tanpa mengganggu kurikulum. Benar ya? Kenapa? Yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengajaran dapat memperkaya pengalaman belajar tanpa menyimpang dari kurikulum. Jadi dimasukkan nilai karakternya ke dalam soal. Soal yang ke-9. Bu Dina, seorang guru seni, ingin memperkenalkan perangkat lunak baru untuk menggambar yang dia rasa dapat meningkatkan keterampilan siswa. Namun, sebagian besar siswa di sekolahnya berasal dari keluarga tradisional yang kurang mendukung penggunaan teknologi dalam seni. Apa yang harus dilakukan Bu Dina? Menerapkan perangkat lunak tanpa memberikan pilihan lain kepada siswa, menawarkan kedua metode tradisional dan teknologi dan membiarkan siswa memilih, atau fokus hanya pada metode tradisional mengingat latar belakang siswa, atau mengadakan workshop bagi orang tua siswa untuk menjelaskan manfaat teknologi dalam pembelajaran seni. Jawabannya adalah yang paling tepat ya, yaitu menawarkan kedua metode, baik itu tradisional dan teknologi, dan biarkan siswa bisa memilih. Benar ya? Nah, jadi memberikan pilihan kepada siswa, memberikan mereka otonomi dalam pembelajaran dan menghargai latar belakang tradisional mereka. Baik, soal yang ke-10. Pak Anton, guru fisika, melihat kesempatan untuk mengintegrasikan pelajaran biologi ke dalam topik fisika tentang sistem tubuh manusia. Namun hal ini berarti harus ada koordinasi dengan guru biologi dan mungkin memerlukan waktu tambahan untuk persiapan. Apa yang harus dilakukan Pak Anton? Melanjutkan ide tanpa berkonsultasi dengan guru biologi, mendiskusikan ide ini dengan guru biologi dan mencari kesepakatan, atau mengesampingkan ide ini untuk menghindari komplikasi dalam pembelajaran atau mengimplementasikannya sebagai materi tambahan di luar kurikulum standar. Paling tepat adalah mendiskusikan ya ide ini dengan guru biologi dan mencari kesepakatan. Jadi kerjasama dan koordinasi dengan rekan sejawat memastikan pendekatan interdisipliner yang lebih efektif. Benar ya? Soal yang ke-11. Ibu Tari ingin mengganti metode penilaian dari ujian tertulis menjadi portofolio pekerjaan siswa. Dia yakin metode ini akan lebih mencerminkan kemajuan belajar siswa. Namun kepala sekolah dan beberapa orang tua siswa merasa ujian tertulis lebih objektif ya. Apa yang harus dilakukan Ibu Tari? Mengabaikan pendapat kepala sekolah dan orang tua dan langsung menerapkan penilaian portofolio, mengajukan proposal rinci tentang manfaat penilaian portofolio kepada kepala sekolah dan komite sekolah, atau tetap menggunakan ujian tertulis dan mengesampingkan ide penilaian portofolio atau menggunakan kombinasi keduanya, yaitu ujian tertulis dan portofolio. Jawabannya yang paling tepat adalah ini ya, menggunakan kombinasi keduanya, mau itu ujian tertulis atau portofolio. Benar ya? Nah, jadi menggabungkan metode pembelajaran memastikan
kreativitas dan juga pemahaman mendalam dari siswa. Lanjut ke soal yang ke-12. Pak Rijal menemukan banyak sumber belajar gratis di internet yang relevan dengan materi pembelajaran. Namun, dia juga sadar bahwa informasi dari internet bisa tidak akurat atau tidak sesuai dengan kurikulum. Apa yang harus dilakukan Pak Rijal? Menggunakan sumber tersebut tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, memeriksa keakuratan dan relevansi sumber tersebut sebelum menggunakannya di kelas, atau mengabaikan sumber belajar dari internet dan mengandalkan buku teks saja, atau memberikan sumber tersebut kepada siswa sebagai bahan tambahan tetapi bukan sebagai sumber utama. Yang paling tepat Bapak Ibu ya, yang paling tepat itu ini ya, memeriksa keakuratan dan sumber tersebut secara pasti sebelum menggunakannya di kelas. Benar ya? Nah, jadi verifikasi informasi memastikan siswa mendapatkan materi yang akurat dan relevan. Soal yang ke-13. Ibu Laila, seorang guru sosiologi, menemukan dokumenter yang relevan dengan materi yang diajarkan, namun dokumenter tersebut memiliki durasi yang panjang dan memerlukan waktu belajar yang cukup besar. Apa yang harus dilakukan Bu Laila? Menayangkan seluruh dokumenter dalam satu sesi belajar tanpa interupsi, memilih bagian-bagian penting dari dokumenter untuk ditayangkan dan didiskusikan, atau memberikan tugas kepada siswa untuk menonton di rumah, atau mengabaikan dokumenter tersebut dan melanjutkan metode pengajaran yang biasa digunakan. Yang paling tepat adalah ini Bapak Ibu ya, memilih bagian-bagian penting dari dokumenter itu untuk ditayangkan dan didiskusikan ya. Nah, jadi penggunaan klip yang relevan dari dokumenter memaksimalkan waktu pembelajaran dan memastikan relevansi dengan materi. Soal yang ke-14. Pak Agus, guru kimia, biasanya menggunakan metode ceramah dalam mengajar, namun ia mendengar banyak guru lain yang menerapkan metode pembelajaran aktif dengan diskusi dan simulasi. Pak Agus belum pernah mencoba metode tersebut. Apa yang harus dilakukan Pak Agus? Mengganti seluruh metodenya dengan metode pembelajaran aktif tanpa persiapan, mengambil pelatihan dan workshop tentang pembelajaran aktif sebelum menerapkannya, atau menerapkan kombinasi dari kedua metode dengan perlahan memasukkan elemen-elemen pembelajaran aktif, atau memutuskan untuk tetap pada metode ceramah karena merasa lebih nyaman waktu dengan itu ya. Jawabannya adalah yang paling tepat Bapak Ibu ya, yaitu ini ya, menerapkan kombinasi dari keduanya dengan perlahan memasukkan elemen-elemen pembelajaran aktif. Benar ya? Nah, jadi menggabungkan metode ceramah dengan pembelajaran aktif memberikan variasi dalam mengajar dan memenuhi kebutuhan sebagai gaya belajar siswa. Soal yang ke-15. Ibu Nia menyadari bahwa di kelasnya ada siswa yang lebih cepat memahami materi melalui visual, sementara yang lain lebih efektif melalui diskusi atau kegiatan praktek. Dia ingin memastikan semua siswa mendapatkan pengalaman belajar terbaik. Apa yang harus dilakukan Ibu Nia? Menerapkan satu gaya pengajar yang dia anggap paling efektif untuk semua siswa, atau mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa dan memberikan materi sesuai gaya belajar siswa individu ya, atau menggabungkan berbagai metode dan media mengajar dalam satu sesi belajar, atau membagi kelas berdasarkan gaya belajar dan mengajar dengan metode yang disesuaikan. Jawabannya yang paling tepat adalah menggabungkan berbagai metode ya dan media mengajar dalam satu sesi belajar. Benar ya? Kenapa? Menggunakan variasi dalam mengajar memastikan bahwa semua gaya belajar siswa diakomodasi. Paham Bapak Ibu ya? Soal yang ke-16.
Dalam mengajar sejarah, Pak Hadi dihadapkan pada beberapa topik yang kontroversial atau bisa menimbulkan perdebatan. Dia khawatir diskusi tersebut akan keluar jalur dan menimbulkan konflik. Apa yang harus dilakukan Pak Hadi? Menghindari topik kontroversial dan fokus pada materi yang netral saja, atau membahas topik tersebut secara objektif tanpa memberikan pendapat pribadi. Mengajak siswa untuk berdiskusi terbuka tetapi dengan aturan dan batasan yang jelas, atau memberikan referensi tambahan kepada siswa untuk mempelajari topik tersebut di luar kelas. Jawaban yang paling tepat adalah mengajak siswa untuk berdiskusi secara terbuka tetapi dengan aturan dan batasan yang jelas. Jadi mendiskusikan topik kontroversial atau yang sensitif dengan aturan yang jelas, mempromosikan pemikiran kritis tanpa menyebabkan konflik Soal yang ke-17. Bu Fitri, seorang guru olahraga, menemukan sebuah aplikasi yang dapat melacak perkembangan fisik dan kemampuan siswa dalam berbagai jenis olahraga, namun aplikasi tersebut memerlukan biaya langganan dan data pribadi siswa. Apa yang harus dilakukan Bu Fitri? Menerapkan aplikasi tersebut tanpa memberitahu siswa atau orang lain, mengusulkan ide ini kepada kepala sekolah dan meminta pendapat orang tua sebelum menggunakan aplikasi, mengabaikan aplikasi dan tetap menggunakan metode penilaian manual, atau meminta siswa untuk membayar biaya langganan aplikasi tersebut. Jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Yang paling tepat adalah mengusulkan ide ini kepada kepala sekolah dan meminta pendapat orang tua sebelum menggunakan aplikasinya. Nah, jadi memastikan dukungan dari pihak sekolah dan orang tua adalah langkah yang penting sebelum menerapkan teknologi yang memerlukan data pribadi. Paham ya? Soal yang ke-18. Pak Bambang, guru ekonomi, melihat adanya kesempatan untuk mengintegrasikan berita ekonomi aktual ke dalam materi pembelajaran. Namun berita tersebut mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh siswa karena kompleksitasnya. Apa yang harus dilakukan Pak Bambang? Yaitu menyajikan berita tersebut tanpa adaptasi dan meminta siswa untuk menganalisanya atau mengadaptasi dan menyederhanakan berita agar sesuai dengan pemahaman siswa, atau mengabaikan berita dan fokus pada materi kurikulum standar saja, atau menggunakan berita tersebut sebagai materi tambahan bagi siswa yang berprestasi. Jawaban yang paling tepat menurut saya yaitu mengadaptasi dan menyederhanakan berita yang sesuai dengan pemahaman siswa. Benar ya? Menyesuaikan berita aktual dengan tingkat pemahaman siswa, memastikan bahwa mereka dapat terlibat dan memahami kontennya. Soal yang ke-19. Ibu Salma, seorang guru biologi, ditugaskan mengajar kelas dengan jumlah siswa yang lebih banyak dari kelas-kelas lain. Dia merasa kesulitan memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang cukup. Apa yang harus dilakukan Ibu Salma? Mengajar pembelajaran seperti biasa tanpa penyesuaian khusus, atau membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas berbasis kelompok, meminta bantuan guru lain untuk mengajar kelas tersebut bersama-sama, atau mengajukan keluhan kepada kepala sekolah tentang ukuran kelas. Jawaban yang menurut saya paling tepat yaitu membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas berbasis kelompok. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi menggunakan pendekatan berbasis kelompok memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup. Dan tentunya lebih mudah Bapak Ibu untuk mengawasi anak muridnya yang cukup banyak tadi. Soal yang terakhir, Pak Rian ingin menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek di kelas seni rupa. Meskipun yakin metode ini bermanfaat, ia menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki akses ke bahan atau alat yang diperlukan.
Apa yang harus dilakukan Pak Rian? Menerapkan metode project dan mengabaikan keterbatasan sumber daya siswa, menyediakan sebagian bahan dan alat di kelas sambil memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam menyelesaikan proyek, atau mengubah ide dan kembali ke metode pengajaran tradisional, atau mengadakan diskusi dengan siswa untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling tepat adalah ini ya, menyediakan berbagai bahan dan alat di kelas sambil memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam menyelesaikan proyeknya. Benar ya? Nah, jadi memberikan bantuan dan fleksibilitas memastikan semua siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis proyek tanpa merasa terbebani oleh keterbatasan sumber daya. Demikian Bapak Ibu, soal terkait soal situasi kerja sederhana atau SJT untuk Bapak Ibu yang sedang melakukan tes P3K ya untuk formasi P2 dan P3. Semoga bermanfaat dan tunggu untuk pembahasan video selanjutnya masih dengan pembahasan terkait soal SJT ya, atau soal situasi kerja sederhana. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.